ke-13 sampai yang ke-23. Kolose pasal pertama ayat yang ke-13 sampai 23. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh penginjil Ibu Anita dengan judul Keutamaan Kristus. Mari kita mengakui iman kita. Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, berdoa itu keharusan, bukan pilihan. Keharusan bukan pilihan. Judul khotbah hari ini adalah Keutamaan Kristus. Bacaan hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 23. Sebagai pengantar, seperti yang saudara ketahui, Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Orang yang mengikuti agama Islam disebut sebagai muslim. Sebagai orang muslim ada 5 kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu syahadat, pengakuan iman, syahadat berdoa teratur sehari 5 kali, zakat, amal, puasa, Ramadan, dan haji, ziarah ke Mekah. Setiap hari, Muslim berdoa 5 kali pada waktu yang telah ditentukan. Saat berdoa, mereka mengucapkan pengakuan iman mereka, memohon keselamatan dan pengampunan, serta meminta arahan dari Allah. Dalam syahadat berdoa, dalam doa, mereka membaca ayat-ayat Al-Quran sambil berdiri, sujud, dan bangkit kembali. Pengakuan iman mereka adalah tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Selama saya bekerja di Universitas Padjadjaran di Indonesia selama 2 tahun, saya menyaksikan perilaku yang belum pernah saya lihat di Korea. Saat rapat dosen berlangsung, jika waktu doa tiba, dosen muslim meninggalkan ruang lapas secara otomatis untuk berdoa. Ketika sedang dalam perjalanan dengan mobil, mereka akan singgah di mushola, di tempat peristirahatan untuk berdoa jika waktunya tiba. Jika sedang melewati pedesaan yang tidak memiliki tempat peristirahatan, mereka bisa meminta izin untuk berdoa di rumah siapapun. Dan pemilik rumah dengan terbuka memberikan ruang syahadat mereka.
Saya terkejut melihat bahwa meskipun rumahnya kecil, hampir selalu ada ruangan khusus untuk berdoa. Yang lebih menegaskan lagi, orang-orang yang tidak saling mengenal pun dengan mudahnya berbagi ruang salat. Saat berdoa, laki-laki mengenakan sarung atau pakaian khusus, sedangkan perempuan mengenakan mukena, pakaian salat untuk wanita. Saat berada di Indonesia, saya sering melihat papan petunjuk toilet dan mushola selalu berada berdampingan. Saya pikir ini karena sebelum salat, Muslim harus berwudu, yaitu membasuh wajah, tangan, dan kaki. Bagi Muslim, salat bukan hanya bagian dari hidup, tetapi seluruh kehidupan mereka diatur berdasarkan waktu doa. Sebentar lagi umat Muslim akan memulai bulan Ramadan, yaitu bulan puasa selama 1 bulan penuhnya. Tahun ini Ramadan diperkirakan akan dimulai pada tanggal 1 Maret dan berakhir pada tanggal 30 Maret. Dalam kalender Islam, Ramadan adalah bulan ke-9 di mana umat Muslim menjalankan puasa sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Melalui puasa, mereka berlatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu, menahan diri dari makan, minum, atau menjaga pikiran dan perilaku agar tetap positif. Mereka juga menjalani latihan untuk beralih dari hal-hal material dan duniawi menuju nilai-nilai rohani serta kedewasaan batin. Selain itu, puasa dianggap sebagai kesempatan untuk memahami penderitaan orang miskin dan mereka yang mengalami kesulitan sehingga menyadari pentingnya belas kasih dan berbagi. Dengan melepaskan keinginan fisik, mereka lebih fokus pada hubungan dengan Allah serta lebih mendalami doa dan ibadah. Dalam Islam diyakini bahwa pada hari kiamat, setiap orang akan dihakimi di hadapan Allah dan berdasarkan perbuatannya akan ditentukan apakah ia masuk surga atau neraka. Syarat untuk masuk surga didasarkan pada iman dan perbuatan baik, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Allah, bergantung pada rahmat dan keadilannya. Oleh karena itu, Muslim berdoa dengan 5 kali sehari, berpuasa, menahan diri, serta berbuat baik kepada sesama sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Melalui rahmat-Nya, puasa, perbuatan baik, dan doa, mereka berharap memperoleh pengampunan dan keselamatan. Keselamatan yang diberikan oleh Allah Tritunggal, Allah Trinitas kepada kita telah diselesaikan sepenuhnya, sekali untuk selamanya, melalui darah Yesus Kristus yang dicurahkan di kayu salib. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi semata-mata oleh anugerah Tuhan. Karena kasih karunia yang telah kita terima, kita dapat melakukan perbuatan baik dan hidup dalam pengendalian diri, bukan untuk memperoleh keselamatan tetapi sebagai ucapan syukur. Kita menikmati kehadiran Allah dalam doa dan berdoa untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan dan berjuang dalam peperangan rohani dengan kuasa-Nya. Sebelum mulai khotbah, kita selalu mengakui iman kita bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Kiranya hari ini menjadi waktu bagi kita untuk merenungkan kembali makna mendalam dari pengakuan iman kita. Kristus Sang Penebus, Kristus Sang Pencipta, Kristus sebagai Kepala Gereja, dan Kristus Sang Raja Damai. Kiranya kita benar-benar mengenalnya dengan tepat sehingga kita dapat menikmati kebebasan sejati, kebahagiaan sejati, sukacita sejati, dan pengharapan sejati dalam hidup kita. Doa adalah senjata rohani. Setiap saat kita berada dalam nama Yesus Kristus, kuasa setan dihancurkan, kegelapan lenyap, kutuk dipatahkan, kuasa maut dikalahkan.
Gunakan otoritas Kristus dalam doa untuk melawan tipu daya setan yang ingin membuat kita lupa siapa kita di dalam Kristus. Berjuanglah dalam doa karena kemenangan sudah dijamin. Dalam doa 24 jam gunakan nama Yesus Kristus. Kiranya kita selalu menikmati status kita sebagai anak-anak Allah, di mana Roh Kudus menyertai, menuntun, dan berkarya dalam hidup kita. Gunakan otoritas imamat rajani dan nabi saat berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa semua anggota jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon untuk berdoa dengan menikmati status saudara di dalam Kristus dan gunakan kuasa yang Tuhan berikan sebagai anak-anaknya di dalam doa. Pokok bahasan yang pertama adalah berdoa untuk menikmati status dalam Kristus. Dalam ayat 13 sampai dengan 14, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kata erudisato, yaitu diterjemahkan sebagai melepaskan, berasal dari kata dasar riomai, yang secara harfiah berarti memindahkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Artinya Tuhan telah memindahkan kita dari kuasa iblis ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Keselamatan adalah memindahkan kita dari kuasa dosa dan maut ke dalam hukum roh dan hidup. Keselamatan adalah memindahkan kita dari perbudakan kuasa kegelapan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Keselamatan adalah memindahkan kita dari status budak iblis menjadi status orang merdeka yang diberikan oleh Kristus. Kata apolitrosin yang diterjemahkan sebagai penebusan berasal dari kata dasar apolitrosis yang berakar dari kata kerja apolio yang berarti melepaskan sesuatu yang terikat atau ditahan. Secara khusus kata ini digunakan untuk menggambarkan pembayaran tebusan bagi seorang budak atau orang yang berhutang agar mereka dibebaskan sepenuhnya. Yesus Kristus telah membayar harga tebusan untuk kita. Dia telah membebaskan kita dari perbudakan dosa dan kuasa iblis. Sekarang kita adalah orang yang telah ditebus dan hidup dalam kebebasan sejati di dalam Kristus. Dalam Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Oleh karena itu, pengampunan dosa berarti bahwa orang yang sebelumnya terikat sebagai tawanan dosa, tetapi sekarang telah dibebaskan dari kuasa dosa. Ini adalah pelepasan dari hukuman dan rasa bersalah akibat dosa. Di dalam Kristus kita tidak lagi berada di bawah penghukuman, tetapi hidup dalam kebebasan sejati. Dalam Roma 8 ayat 1 sampai dengan 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Seorang bidadari gereja mula-mula bernama Arius mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukanlah sang pencipta, melainkan hanya makhluk ciptaan Allah.
Ajarannya berkembang menjadi doktrin sesat yang dikenal sebagai Arianisme yang menyangkal keilahian Yesus dan menganggapnya sebagai makhluk ciptaan yang memiliki esensi berbeda dari Allah. Pandangan Islam tentang Yesus Kristus yang melihatnya bukan sebagai sang pencipta, melainkan sebagai makhluk ciptaan memiliki kesamaan dengan Arianisme. Islam tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah, tetapi hanya sebagai orang Nabi Allah yang penting, yang lahir sesuai dengan kehendak Allah, serta menolak keilahiannya. Dalam ayat 18 sampai dengan 19, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Bahwa Kristus adalah kepala gereja berarti dia adalah asal mula segala sesuatu dan yang terutama di atas segala sesuatu. Ketika gereja diibaratkan sebagai satu tubuh yang hidup, setiap orang percaya adalah anggota tubuh itu dan kepala yang mengatur, memerintah, serta mengerahkan semua anggota tubuh adalah Yesus Kristus. Pada masa itu, banyak ajaran sesat berusaha mengambil peran sebagai kepala gereja. Itulah sebabnya pernyataan ini ditegaskan oleh Paulus. Dalam Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Allah tidak pernah kekurangan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Ajaran sesat pada zaman itu, begitu juga ajaran sesat saat ini mengklaim bahwa Yesus Kristus saja tidak cukup untuk memperoleh keselamatan, melainkan harus ada sesuatu yang lain. Oleh karena itu, Paulus menekankan kekayaan, kelimpahan, dan kepenuhan Allah. Dalam ayat 20 sampai dengan 22, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kristus yang mendamaikan Allah dengan manusia melalui karya rekonsiliasi yang Allah lakukan di dalam Kristus telah membawa damai antara Allah dan segala ciptaan serta di antara semua makhluk yang hidup. Karena ketidaktaatan Adam yang pertama, manusia menjadi musuh Allah. Namun melalui ketaatan Kristus, Adam yang kedua, manusia diperdamaikan dengan Allah. Untuk melaksanakan karya ini, Kristus yang adalah Allah turun ke dalam dunia dengan rupa manusia, menyerahkan tubuhnya yang tak bercela dan mencurahkan darahnya sebagai korban pendamaian. Darah di kayu salib menjadi alat penebusan karena sejak dosa masuk ke dunia dan membawa semua manusia menuju kebinasaan. Satu-satunya prinsip yang dapat menahan kebiasaan itu adalah pencurahan darah. Prinsip ini ditetapkan oleh Allah sendiri. Dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah domba dan anak lembu yang dicurahkan dan dipercikan berkali-kali di zaman Perjanjian Lama hanya dapat menyucikan dosa untuk satu jenis pelanggaran dalam setiap persembahan, sehingga itu adalah korban yang tidak sempurna. Namun darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib yang merupakan salib kutukan adalah satu-satunya korban yang sempurna dan kekal sekali untuk selamanya.
Darahnya memberikan pengampunan dosa dan pendamaian sehingga tidak lagi diperlukan korban darah lainnya. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, semua anggota Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon dapat selalu bersyukur atas keselamatan yang telah Tuhan genapi dengan sempurna sekali untuk selamanya melalui Kristus yang telah Dia utus untuk mencurahkan darahnya di kayu salib. Agar setiap hari hidup dalam kepenuhan Kristus, keutamaan Kristus, menikmati identitas kita sebagai anak-anak Allah dan bertumbuh secara rohani dengan semakin menyerupai Kristus. Pokok bahasan yang kedua adalah berdoa untuk memakai kuasa dalam Kristus. Dalam ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Pada waktu itu, jemaat di Kolose tampaknya mengalami kebimbangan dalam pengharapan Injil karena ajaran sesat dan pengaruh guru-guru palsu. Mereka mulai mencurigai apakah Injil yang diberitakan oleh Epafras benar-benar dapat menjamin keselamatan dan hidup yang kekal. Paulus menegaskan kepada mereka bahwa hanya Injil yang ia sampaikan kepada Epafras yang merupakan satu-satunya pengharapan bagi manusia. Ia menasihati mereka untuk tetap teguh dalam iman, berpegang pada dasar Injil yang telah mereka terima dari Epafras dan terus berakar serta bertumbuh di dalamnya. Bahkan saat ini prinsip penciptaan Tuhan sedang dihancurkan oleh ideologi seperti LGBT, pluralisme agama, perdukunan, Injil yang lain dan agama lain yang melemahkan keutamaan dan kemutlakan Kristus. Mereka menipu dengan mengatakan bahwa semua agama itu sama. Berhala yang berusaha mengambil tempat Tuhan datang dengan kedok kasih, toleransi, hak asasi manusia, dan kesetaraan untuk menyesatkan kita. Kita harus memiliki hikmat rohani untuk dapat membedakan, dan kita harus berperan secara rohani melawan semua berhala dalam diri kita yang telah meninggalkan diri di atas Tuhan. Dalam 2 Korintus 10 ayat 4 sampai dengan 5, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, semua anggota Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon dapat menggunakan otoritas imamat lajani dan nabi yang telah diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang diselamatkan oleh anugerahnya, agar setiap saat kita menggantikan penguasa hati dan pemilik hidup kita dengan Kristus. Sebagai kesimpulan, teks hari ini yang kita renungkan dipenuhi dengan argumentasi teologis mendalam dari Rasul Paulus mengenai praeksistensi, kekekalan, karya penciptaan, dan karya penebusan Kristus. Paulus berusaha melindungi jemaat Kolose dengan memberikan pengajaran yang benar dari ajaran sesat seperti menyembah malaikat. Dalam situasi di mana filsafat dunia berusaha menyesatkan orang percaya yang telah dibebaskan oleh kebenaran, kebutuhan terbesar lagi jemaat Kolose adalah pengajaran doktrin tentang Kristus. Kondisi yang kita hadapi saat ini tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi jemaat Kolose. Dunia kita dipenuhi dengan ajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab atau yang telah diputarbalikkan.
Oleh karena itu kita juga membutuhkan pemahaman yang tepat tentang Allah Tritunggal, Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, serta harapan yang kita miliki dalam Injil. Namun, sayangnya banyak gereja dan jemaat menganggap doktrin Kristus sebagai sesuatu yang kaku dan mengabaikannya. Padahal Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa kita harus setiap memberikan jawaban kepada siapa saja yang bertanya tentang pengharapan kebangkitan yang kita miliki. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah, lembut, dan hormat. Karena itu kita harus memiliki pemahaman yang jelas, tegas, dan sistematis tentang kebenaran yang kita percayai. Bukan berarti setiap orang harus menjadi seorang teolog, tetapi setidaknya kita harus bisa dengan yakin menjelaskan iman Kristen yang kita percaya. Oleh karena itu, ruangkan waktu setiap hari untuk membaca Alkitab, merenungkan Alkitab. Agar lebih mudah telah disiapkan bahan buku untuk merenungkan Alkitab selama 300 sehari, jadi mari kita ikut serta bersama. Jadi dilakukan sendiri mungkin kita akan menyerah di tengah jalan, maka mulai bulan Maret kita akan membacanya bersama. Bagi para pelayan Korea, harap mengikuti program pelatihan pendidikan jemaat pada hari Sabtu. Saya berdoa semua anggota jemaat di Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon, bacalah Alkitab dengan harapan bagaimana firman yang manis dan ajaib itu akan mengubah dan menumbuhkan kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus pasti akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kita. Dengan demikian kita semua akan berdiri teguh dalam iman, menjadi pelayan Injil yang tidak bergoncang dan menjadi pelayan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami dari kutukan kebinasaan, maut dan kuasa setan, serta membawa kami untuk hidup di dalam kerajaan-Mu. Biarlah kami dapat menikmati status sebagai anak-anak Allah dalam doa selama 24 jam. Dan biarlah kami menjadi pelayan Injil yang menggunakan otoritas imamat lajani dan nabi di dalam Kristus setiap saat. Tolong kami agar dapat menyampaikan Injil secara alkitabiah kepada siapapun, memahami firman-Mu serta mengetahui rencana dan kehendak-Mu, sehingga kami dapat memberitakan Injil ini kepada segala bangsa dan menjadi pelayan Injil yang berkenan kepada-Mu. Biarlah terang Kristus yang telah ada dalam diri kami bersinar bagi keluarga, teman, kenalan, rekan kerja, dan orang-orang di sekitar kami. Biarlah semua orang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan atas segala nama. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah kami terima, dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang sempurna, cukup, dan menjadi segala-segalanya bagi kami. Amin.